Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Anggita Suwana Putri dengan NIM 2022141447 dari kelas Manajemen D Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya akan memaparkan sebuah video tentang macam pengujian efisiensi pasar modal yang memberikan informasi pasar modal. Video ini berjudul Mengantongi Informasi Pasar Modal dengan Pengujian Efisiensi Pasar Modal. Pengujian efisien pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengujian terhadap pendugaan return yang digunakan untuk menguji bentuk efisien pasar yang lemah. Kedua, pengujian studi peristiwa atau event study yang digunakan untuk menguji pasar efisien bentuk setengah kuat. Dan yang terakhir, pengujian informasi privat atau test for private information yang digunakan untuk uji pasar efisien bentuk kuat. Yang akan saya bahas yaitu pengujian terhadap pendugaan return. Pengujian terhadap pendugaan return melibatkan variabel seperti dividen yield, suku bunga, serta melibatkan data masa lalu. Pengujian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengujian secara statistik dan pengujian secara aturan perdagangan teknis. Pengujian statistik kembali dibagi menjadi 2 bagian, yaitu korelasi dan run test. Pengujian korelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara harga atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return masa sekarang atau mendatang. Artinya, semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan return saat ini, berarti semakin tinggi kemampuan return masa lalu untuk memprediksi return masa depan. Sedangkan pengujian run test digunakan untuk mengetahui apakah data masa lalu bersifat acak atau tidak. Dilihat dari tanda perubahan harga. Selanjutnya, pengujian secara aturan perdagangan teknis. Pengujian ini dapat menggunakan regresi linear atau dengan menguji bentuk linear dari harga-harga sekuritas. Terdapat strategi filter loss, yaitu strategi market time, yaitu kapan harus membeli atau menjual. Pengujian yang kedua yaitu studi peristiwa atau event study. Pengujian ini menilai dampak suatu peristiwa terhadap harga saham dari perusahaan. Pengujian event study juga memberikan informasi yang dipublikasikan, misalnya pengumuman laba, pengumuman dividen, dan lainnya. Dari pengujian event study terdapat hasil empiris dari studi peristiwa, yaitu stock split, penawaran perdana saham, pengumuman dividen, dan informasi akuntansi. Hasil empiris dari event study yang pertama yaitu stock split, yaitu perusahaan melakukan stock split agar harga saham yang tidak terlalu tinggi. Harga saham yang tidak terlalu tinggi akan meningkatkan likuiditas. Hasil empiris dari event study yang kedua yaitu penawaran perdana saham, di mana investor mendapatkan kesempatan untuk membeli sekuritas yang undervalued dan dapat menikmati abnormal return. Jika pasar efisien, maka abnormal return hanya terjadi jangka pendek dan tidak berkepanjangan. Selanjutnya, hasil empiris dari event study yang ketiga yaitu pengumuman dividen. Dividen mempunyai informasi jika kekuatan prediksi modal laba meningkat dan jika dividen menyebabkan laba. Yang terakhir yaitu informasi akuntansi. Investor menggunakan nilai arus kas dan informasi pas lainnya untuk menentukan harga sekuritas perusahaan. Pengujian efisiensi pasar modal yang terakhir yaitu pengujian terhadap informasi privat atau test for private information. Informasi privat yang akan diuji oleh perusahaan merupakan informasi yang tidak dapat diinformasi secara langsung. Pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Proxy yang digunakan adalah return yang diperoleh dari corporate insider atau orang yang melakukan perdagangan data privat yang ada di perusahaan, dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Alasannya adalah corporate insider dan reksadana mempunyai informasi privat di dalam perdagangan sekuritas.
Sekian video presentasi yang berjudul Mengantongi Informasi Pasar Modal dengan Pengujian Efisiensi Pasar Modal. Semoga video ini dapat berguna dan menambah informasi ketika kita akan memilih suatu saham dengan memperhatikan pasar modal. Apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.